Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu dan mahasiswa yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah telah memberi kesempatan untuk melakukan keluarga kita sebagai orang, yaitu salah satu Alhamdulillah, dan yang mengisi secara langsung pada kali ini yaitu Bapak Dr. Haji Ahmad Hanafi LC.MA, dan alhamdulillah beliau telah berada di tengah kita waktu sebelum kami persilakan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin dan hadirat yang semoga selalu dirahmati, diberkahi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, kehidupan kita ini terikat dengan waktu. Sejak kita berada dalam rahim ibu kita, proses penciptaan kita itu terikat dengan waktu. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum la yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik." Jadi kita melalui proses penciptaan itu dibatasi oleh waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seseorang itu dimulai penciptaannya di dalam rahim ibunya 40 hari. 40 hari dalam bentuk cairan, nutfah. Kemudian 40 hari kedua dalam bentuk segumpal darah, dan kemudian 40 hari berikutnya itu berbentuk segumpal daging. Barulah setelah itu akan ditiupkan ruh ke dalam janin itu. Semua ibadah kita, ibadah-ibadah inti dalam Islam, itu diatur dan dibatasi oleh waktu. Salat yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Tidak boleh kita seenaknya salat 5 waktu. Ada batasan waktu yang telah Allah tetapkan. Bahkan kata para ulama kita, waktu-waktu salat itu dibagi-bagi lagi. Ada waktu yang afdal, ada waktu yang dibolehkan, dan ada waktu yang dimakruhkan. Seperti salat asar, salat isya. Jadi salat yang kita lakukan dibatasi oleh waktu. Ibadah zakat yang Allah syariatkan kepada kita, selain zakat pertanian yang memang diwajibkan untuk dizakatkan ketika mencapai nisabnya pada saat panen, maka zakat harta yang lainnya itu terikat dengan waktu. Jadi kewajiban zakat kita itu
Kata para ulama kita berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta yahula alaihi al-haul, nanti tersimpan selama 1 haul, 1 tahun, dibatasi oleh waktu. Ibadah puasa yang kita lakukan saat ini itu juga terikat dengan waktu. Ibadah puasa wajib, bahkan ibadah puasa sunnah pun kebanyakan terikat dengan waktu. Bahkan kapan kita mulai menahan, kapan kita boleh berbuka, terikat dengan waktu. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmus siyama ilal lail. Diatur waktu kita, tidak boleh sembarangan. Ibadah haji yang Allah syariatkan kepada orang yang mampu sekali dalam seumur hidup, itu pun terikat dengan waktu. Berbeda dengan ibadah umrah yang mungkin kita bisa lakukan kapan saja. Kalau ibadah haji terbatas waktunya. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu ada bulan-bulan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai bulan Syawal, kemudian Zulqa'dah, dan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Artinya memulai ihram haji itu sudah dibolehkan di bulan Syawal. Para jamaah sekalian, maka tidak berlebihan kalau kita mengatakan manajemen waktu itu bagi seorang muslim itu sudah include, sudah masuk dalam aktivitas keseharian seorang muslim. Karena kita ini dibatasi oleh waktu. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka karena kita dibatasi oleh waktu, dari 4 pertanyaan nanti yang akan ditanyakan kepada kita pada hari kiamat, 2 diantaranya terkait dengan waktu ini. Ya. Para jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazulu qadamu 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an 4. Tidak akan melangkah kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti kecuali ditanya 4 perkara. 2 dari 4 ini terkait dengan waktu. Jadi waktu bagi kita ini nikmat dari Allah. Maka pertanggungjawabannya yang pertama kali nanti akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan masalah ini. Ya, karena nikmat itu pasti akan ditanya oleh Allah. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Pasti kalian akan ditanya atas segala nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Dan waktu ini adalah nikmat. Apa yang pertama? An umrihi fima afna. Usia kita. Usia kita ini akan ditanya oleh Allah di mana kita habiskan usia kita. Ya. Dan kalau kita berbicara usia, semakin kita sadar waktu kita terbatas. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, a'maru ummati baina sittina ila sab'in wa qalilun man yatajawazu zalik. Rata-rata usia daripada umatku antara 60 sampai dengan 70 tahun. Ada yang lebih tapi jumlahnya tidak banyak. 60 sampai 70 tahun. Kalau kita ikut nasihat dokter bahwa istirahat tidur itu 8 jam sehari, itu artinya para jamaah sekalian, 1/3 dari kehidupan kita habiskan untuk tidur. Ya. 8 jam sehari kita tidur umpamanya. Maka kalau kita ditakdirkan oleh Allah berusia 60 tahun, katakanlah seperti itu takdirnya Allah, maka 20 tahun itu usia tidur kita saja. Ya. 20 tahun itu usia tidur kita. Berarti semakin terbatas waktu kita ini. Maka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama an umrihi fima afnah. Usia, umur yang Allah anugerahkan kepada kita habiskan di mana? Kemudian terkait dengan waktu secara spesifik, wa an syababihi fima ablah. Ya.
waktu muda kita, di mana kita habiskan waktu muda ini. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada 3 hal ya secara singkat yang perlu untuk kita perhatikan terkait dengan waktu ini. Ya, karena waktu kita terbatas. Yang pertama, waktu yang telah lalu. Waktu yang telah lalu jadikan sebagai pelajaran. Jadikan sebagai pelajaran. Tetapi tidak boleh kita bersedih dengan waktu yang lalu. Makanya Rasulullah SAW itu selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan. Kata para ulama, al-hazan itu adalah kejadian-kejadian masa lampau yang membuat kita sedih. Tidak masalah kita sedih, tapi persoalannya kalau itu menjadikan kita trauma, terhambat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi tugas kita terhadap waktu yang lalu, meskipun sudah tercatatkan apa yang telah kita torehkan pada waktu yang lalu, tugas kita jadikan dia sebagai pelajaran. Wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Kalau waktu yang lalu kita ini sudah baik, maka pertahankan dan maksimalkan. Yang kedua, para jamaah sekalian, terkait dengan waktu, karena waktu kita terbatas, maka setiap ada peluang kebaikan, segerakan. Setiap ada peluang, kesempatan untuk melakukan kebaikan, segerakan. Bahasa Al-Quran luar biasa, memotivasi kita untuk melakukan kebaikan itu dengan segera. Bahasa dalam Al-Quran kita dapatkan, wasari'u, bersegeralah kalian. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, bersaing ya untuk melakukan kebaikan. Bahkan kalau untuk Allah tidak boleh lambat. Kalau untuk Allah, bahasa Al-Qur'annya fafirru ilallah, berlarilah kalian kepada Allah. Jadi prinsipnya para jamaah sekalian, jangan ditunda-tunda kebaikan. Sahabat Ibnu Umar ketika mendengarkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Wahai Ibnu Umar, hiduplah engkau di atas kehidupan dunia ini seperti orang asing atau seperti orang yang melintas di sebuah jalan. Singkat kehidupan kita. Maka kata Ibnu Umar, setelah mendengarkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan, idza asbahta fala tantadiril masa wa idza amsayta fala tantadiris sabah. Kalau engkau berada di pagi hari, jangan ditunda-tunda kebaikan itu sampai sore hari. Wa idza amsayta fala tantadiris sabah. Begitu pula kalau engkau berada di sore hari, di malam hari, kebaikan itu jangan ditunda sampai keesokan pagi. Setiap peluang jemput peluang itu dengan secepat-cepat mungkin kita melakukan kebaikan. Itu yang kedua. Yang terakhir, para jamaah sekalian, kita punya banyak obsesi dalam kehidupan. Kita punya banyak hal-hal yang kita inginkan. Dalam persoalan ibadah saja, banyak ibadah-ibadah sunnah. Tapi yakinlah tidak semua ibadah itu bisa kita lakukan. Maka yang ketiga, karena waktu kita terbatas, maka tetapkan skala prioritas dalam agenda kehidupan kita. Tidak semua ibadah itu menjadi sunnah pada setiap waktu. Saya kasih contoh. Kita tadi habis sholat wajib. Membaca Al-Quran itu sangat afdal. Tapi setelah sholat wajib, membaca Al-Quran itu tidak sunnah, tidak afdal. Kenapa? Karena setelah sholat wajib, kita diperintahkan untuk berzikir. Pada saat kita berihram haji atau umrah, baca Quran itu afdal. Ya, satu huruf yang kita baca dari Al-Quran itu dilipat gandakan oleh Allah. Banyak sekali keutamaannya. Tapi pada saat kita berihram, baca Al-Quran, kata para ulama, tidak menjadi afdal. Yang afdal itu memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Para jamaah sekalian, jadi harus ada skala prioritas. Tidak semua bisa kita lakukan dalam kehidupan kita ini.
Maka tentukan, sesuaikan yang kita butuhkan sesuai dengan kemampuan kita dan apa ibadah yang tepat untuk waktu itu. Yang paling terakhir, tadi saya bilang sudah yang terakhir, paling terakhir, kita sudah akan masuk di 10 hari terakhir Ramadan. Terapkan 3 konsep itu tadi dalam waktu kita terbatas. Ramadan ini terbatas. Yang lalu banyak kekurangan kita, jadikan dia sebagai pelajaran. Yang ada sekarang ini di depan kita 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Ini waktu-waktu yang sangat mulia. Nabi SAW yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Beliau melipatkan kesungguhan beliau. Peluang, ada peluang di depan kita, maka tangkap peluang itu. Apalagi ada Lailatul Qadar yang mudah-mudahan kita semua dianugerahkan oleh Allah untuk mendapatkan keutamaan malam yang mulia itu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kemudian para jamaah sekalian, yang ketiga, tetapkan skala prioritas. Tetapkan skala prioritas. Karena tidak menetapkan skala prioritas, banyak orang yang kehilangan kesempatan di 10 hari terakhir Ramadan. Tidak menetapkan skala prioritas. Hal-hal yang terkait Idul Fitri harusnya bisa kita tuntaskan saat ini. Karena di 10 hari terakhir kita akan fokus lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, bagi seorang muslim kita dibatasi oleh waktu, dan Allah akan meminta kepada kita pertanggungjawaban atas waktu, nikmat waktu yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Maka tugas kita, mari kita maksimalkan para jamaah sekalian sisa waktu, sisa usia yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Saya kira demikian apa yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.